Ini adalah kota Subulus Salam, tempat di mana seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Sastrawan dan ulama itu bernama Hamzah Al-Fansuri. Atiu, sebagai seorang pakar sastra dan budaya Indonesia asal Belanda, beliau menyebutkan bahwa Hamzah Al-Fansuri sebagai sang pemula puisi Indonesia, sementara Abdul Hadi W.M. yang adalah seorang sastrawan, budayawan dan ahli filsafat kebangsaan Indonesia yang juga memiliki banyak karya. Beliau menjuluki Hamzah Al-Fansuri sebagai Bapak Sastra Melayu. Hamzah Al-Fansuri lama berdiam di Aceh, tepatnya di daerah kota Subulus Salam. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud, yaitu ajaran yang menyebutkan bahwa Tuhan adalah Zat yang Maha Esa. Sebagai makhluk adalah bagian dari Zat yang Maha Esa tersebut, dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di dalam alam semesta ini, karena tak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Dengan kata lain, eksistensi alam semesta merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan. Di dalam sastra Melayu, Hamzah Al-Fansuri dikenal sebagai pencipta genre syair. Lalu mengenai asal-usul Hamzah Al-Fansuri, banyak sekali spekulasi mengenai hal ini. Sebagian mengatakan ia berasal dari Barus yang sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada juga yang berpendapat ia lahir di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siap. Nama Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah, dekat kota bersejarah Barus, dalam zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Sebagaimana asal-usulnya yang masih misteri, sebagian menganggap bahwa makam Hamzah Al-Fansuri pun hingga hari ini tidak bisa dipastikan. Pendapat pertama mengatakan makamnya terletak di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Subulus Salam, Aceh Selatan, tempat di mana kita membuat video ini. Dan pendapat yang lain mengatakan bahwa makamnya berada di Desa Ujung Pancu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Dalam seminar Hamzah Fansuri yang diadakan oleh Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata Republik Indonesia pada 2007 lalu, Claude Guillot dan Ludwig Kalus mengungkap bahwa temuan mengejutkan terkait sebuah nisan di pemakaman Bab Ma'la di Mekah dengan nama Syekh Hamzah bin Abdullah Al-Fansuri yang wafat pada 9 Rajab 933 Hijriah atau 11 April 1527 Masehi. Karena itu, kepastian lokasi makam Hamzah Al-Fansuri masih membutuhkan studi lebih lanjut. Penyair dan ahli tasawuf Aceh abad ke-17 tersebut mendapat anugerah Bintang Budaya Paramadharma. Penghormatan ini adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati seseorang atas jasanya dalam bidang kebudayaan. Penghargaan ini dibentuk secara resmi pada tahun 1980. Bintang ini berada setingkat di bawah Bintang Mahaputra dan tidak memiliki kelas di dalamnya. Penghargaan itu diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Agustus 2013 lalu dalam acara penganugerahan Bintang Mahaputra dan Tanda Jasa di Istana Negara Republik Indonesia. Syair Hamzah Al-Fansuri terdiri atas 13 sampai 21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berirama A, 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 A. Pada umumnya jumlah kata tiap baris ada 4. Meskipun terdapat pengecualian, syair Hamzah Fansuri banyak terpengaruh puisi-puisi Arab dan Persia, seperti Rubaiyat karya Umar Khayyam, namun terdapat perbedaan. Rima rubaiyat adalah A, A, B, A, sedangkan Hamzah Fansuri memakai A, 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 A. Lalu dari segi tema setiap syair yang dikarang Hamzah Fansuri,
membahas salah satu aspek tasawuf yang dianut oleh sang penyair itu. A. Tiu menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri memperkenalkan individualitas, hal yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam sastra Melayu lama. Dia juga dikenal membentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Hamzah Fansuri tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia di dalam puisinya. Ada banyak syair yang telah dibuat oleh Hamzah Al-Fansuri, seperti syair burung unggas, syair dagang, syair perahu, syair si burung pipit, syair si burung punggu, syair sidang fakir, dan sebagainya. Lalu ada prosa juga yang telah diciptakan oleh Hamzah Al-Fansuri, seperti Asrar Al-Arifin, yang artinya rahasia kaum arif, lalu Syarab Al-Asyikin, yang artinya minuman pada perindu, lalu Kitab Al-Muntahi, yang artinya kitab penghabisan atau kitab para fakar. Ada banyak prosa lagi yang telah diciptakan oleh Hamzah Al-Fansuri. Berikut saya akan membacakan syair burung unggas karya Hamzah Al-Fansuri. Unggas itu yang amat burhana, daimnya nantiasa di dalam astana. Tempatnya bermain di Bukit Tursina, Majnun dan Laila adalah di sana. Unggas itu bukannya nuri, berbunyi ia syahdu kala hari, bermain tamasya pada segala negeri. Demikianlah murad insan sirri. Unggas itu bukannya balam, nantiasa berbunyi siang dan malam. Tempatnya bermain pada segala alam, di sanalah tamasya melihat ragam. Unggas tahu berkata-kata, sarangnya di padang rata, tempat bermain pada segala anggota. Ada yang bersalahan, ada yang sekata. Unggas itu terlalu indah, olehnya banyak ragam dan ulah. Tempatnya bermain di dalam Ka'bah, pada bukit Arafat kesudahan musyahadah. Unggas itu bukannya mueraka, nantiasa bermain di dalam surga. Kenyataan mukjizat tidur dan nyata, itulah wujud meliputi rangka. Unggas itu terlalu pingai, nantiasa main dalam mahligai. Rupanya elok sempurna bisai, menyamarkan diri pada sekalian sagai. Unggas itu bukannya gagak, bunyinya terlalu sangat galak. Tempatnya tamasya pada sekalian awak, itulah wujud menyatakan kehendak. Unggas itu bukannya bayan, nantiasa berbunyi pada sekalian ayan. Tempatnya tamasya pada sekalian kawan, itulah wujud menyatakan kelakuan. Unggas itu bukannya burung, nantiasa berbunyi di dalam tanglung. Tempat tamasya pada sekalian lurung, itulah wujud menyatakan tulung. Unggas itu bukannya Baghdadi, nantiasa berbunyi di dalam Jawadi. Tempatnya tamasya pada sekalian fuadi, itulah wujud menyatakan ahli. Unggas itu yang wiruh angkasamu, nantiasa asyik tiada kala jemu. Menjadi dagang lagi ia jamu, ialah wujud menyatakan ilmu. Tairul Aryani unggas sultani, bangsanya Nurur Rahmani. Tasbihatal lah subhani, gila dan mabuk akan Rabbani. Unggas itu terlalu pingai, warnanya terlalu bisai. Rumahnya tiada berbidai, duduknya daim di balik tirai. Putihnya terlalu suci, daulahnya itu bernama Ruhi. Miladnya terlalu sufi, mushafnya bersurat kufi. Arasy Allah akan pangkalnya, Janibullah akan tolannya, Baitullah akan sangkarnya, menghadap Tuhan dengan sopannya. Sufinya bukannya kain, fi Mekkah daim bermain. Ilmunya lahir dan batin,
Menyembah Allah terlalu rajin, kitab Allah dipersandangnya, Haibullah akan pandangnya, alam lahud akan kandangnya, pada khairah huwa tempat pandangnya. Zikrullah kiri kanannya, Zikrullah rupa bunyinya. Syurbah tauhid akan minumnya dalam bertemu dengan Tuhannya.